Apakah semua hal yang tidak menyakitkan itu berarti baik? Atau artinya kalau kita mengejar apa yang kita sukai terus-menerus, apakah itu berarti bahwa tindakan kita sudah pasti baik? Nah, belum tentu juga kan? Saya mau ngajak teman-teman untuk kita masuk ke, kalau kemarin mungkin sudah mulai ya, minggu yang lalu mulai obrolan-obrolan tentang ini. Kita akan masuk ke salah satu tokoh yang bicara secara spesifik tentang, loh kamu membuat orang-orang muda kok bertanya-tanya. Termasuk mempertanyakan pemerintah, mempertanyakan institusi-institusi di sekitar orang muda. Jadi kalau mereka sekolah misalnya ya kayak kalian gitu ya. Sokrates ini kerjaannya gini, kamu tujuannya sekolah ngapain sih? Lalu kamu cerita. Loh, misalnya kalian jawab, ya supaya nanti bisa punya pekerjaan. Oke, memang pekerjaan itu untuk apa sih? Ya pekerjaan supaya saya bisa hidup. Kita ini siapa sih? Dunia ini apa toh? Ini kan mengguncang orang-orang yang sudah percaya pada mitos kan? Loh, menurut mitos itu begini. Buktinya apa? Gitu tuh. Maka kemudian orang mulai mikir, yang masuk akal aja lah gitu. Apa itu segala hal? Mengapa hal-hal itu ada? Ada itu apa? Apa bedanya dengan nggak ada? Nah, gitu. Nah, tokoh yang terkenal pada masa ini, teman-teman tahu rumusnya ya, Pitagoras. Pitagoras itu nggak sesederhana rumusnya ya. Rumusnya itu yang paling terkenal. Tetapi sebenarnya Pitagoras ini adalah pemimpin kelompok dari orang-orang yang percaya pada matematika. Bahwa segala sesuatu itu bisa diukur dengan angka. Termasuk hidupmu itu juga bisa diukur dengan angka. Sehari itu berapa jam bisa diukur dengan angka. Lalu semua hal pokoknya itu bisa dihitung begitu. Itu kelompok Pitagorian. Nah, pada masa ini ketika muncul pemikiran-pemikiran kritis, banyak bertanya-tanya gitu ya. Itu muncul juga orang-orang yang pandai berretorika, pandai berpidato, pandai ngomong yang meyakinkan gitu. Mereka disebut sebagai kaum sofis. Yang penting meyakinkan soal kebenaran, nah itu nomor sekian. Nggak benar juga nggak apa-apa. Yang penting percaya kan gitu. Nah, orang-orang sofis ini karena dia pinter ngomong, dia juga dipercaya oleh para bangsawan untuk mendidik anak-anak mereka. Nah, di dalam rumah dididik oleh para sofis, ketika keluar ketemu sama orang yang namanya Sokrates. Ditanyai macam-macam lagi kan. Nah, oleh para bangsawan dan didorong oleh para sofis ini, lalu Sokrates dihukum mati seperti yang tadi saya ceritakan. Lalu ya sudahlah, Sokrates meninggal. Lalu muncullah tokoh yang bernama Plato, muridnya Sokrates. Nah, siapa sih Plato ini? Nah, ini ya. Ini meme-nya ya. Meme-nya. Plato dia terkenal dengan alegori gua, alegori gua. Nanti kita akan alegori itu perumpamaan ya, perumpamaan tentang gua. Maka dia harus dikasih kacamata kan. Karena kalau keluar itu nanti silau. Dan itu beneran itu. Nanti kita akan melihat juga. Nah, Plato itu hidup pada masa Yunani kuno, lahir dari keluarga bangsawan, muridnya Sokrates, tinggal di Megara. Megara itu salah satu polis di wilayah Yunani. Lalu dia rajin menulis, meninggal tahun 300-an itu 300 sebelum Masehi loh ya ini ya. Itu di Athena. Dia adalah orang yang pertama mendirikan satu sekolah yang sekarang itu seperti yang kurang lebih teman-teman alami. Nah, teman-teman sejak SD dulu belum pernah kan mempertanyakan sekolah itu apa, dulu pertama kali didirikan di mana dan seperti apa gitu kan.
Nah, sekolah tertua yang tercatat itu ya akademia ini. Akademia ini apa sih bedanya dengan yang kita alami? Atau ini kan konteks Yunani kuno kan, kalau di Indonesia kayak gimana? Saya membayangkan gini, teman-teman pernah membaca cerita-cerita silat? Pernah ya? Kalau yang di Tiongkok itu ada Wutang, ada ya? Dengar ya? Atau Shaolin gitu ya? Di Shaolin itu, kalau kalian jadi murid yang pertama, maka kalian akan jadi kakak pertama kan? Meskipun saya lebih tua, tapi kalau saya masuknya itu belakangan, maka saya akan menjadi adik kesekian gitu kan. Nah, tradisi kita, tradisi timur ya, bukan wilayah Eropa begitu, itu tradisinya kayak gitu. Di akademia enggak kayak gitu. Dalam gambarannya Plato itu ya sudah ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu didasarkan pada umur. Yang umurnya kurang lebih sama, itu dijadikan satu. Yang umurnya berbeda, itu ditaruh di level yang berbeda juga. Kalian nggak pernah mempertanyakan itu ya? Kenapa sih kok saya nggak boleh sekolahnya bareng sama bu guru saja, misalnya gitu kan? Gurumu misalnya kuliah S1 atau S2, paginya ngajar misalnya gitu kan, sorenya kuliah. Kamu pengen masuk misalnya gitu. Nggak pernah mempertanyakan itu kan? Nah itu adalah warisan dari ini ya. Hendaknya anak-anak muda itu kalau mendapat pendidikan itu ya disesuaikan dengan teman-temannya yang umurnya kurang lebih sama. Kenapa? Karena pengalamannya kurang lebih sama, perasaan pikirannya kurang lebih sama begitu. Dari situ mereka akan jauh lebih berkembang daripada dicampur. Nanti kalau kalian ditemukan sama satu kelas dengan orang-orang yang lebih tua, ya kalian akan dibully gitu kan. Nah, ini akademia ya. Akademia adalah sekolah yang terkenal di Athena pada masa ini ya. Nah, pemikirannya Plato itu beranjak atau muncul dari ide besar tentang ini ya. Dia mempertanyakan, yang benar toh, ini meja ini real. Apakah benar ini kenyataan? Atau jangan-jangan meja ini bukan kenyataan, tetapi hanya ilusi, halusinasi yang ada dalam pikiran saya saja. Itu layak loh ditanyakan loh ini yo. Ya. Nanti kalau pulang kamu ketemu sama orang tuamu kan, coba dicek dulu, Pak, ini Papa real apa imajiner ya ini ya? Jangan-jangan saya mimpi aja ya ini ya sekolah ya gitu kan. Nanti kalau ketemu adikmu, kakakmu gitu ya, ditampar mukanya, plak gitu kan. Sakit nggak? Sakit. Iya sakit. Oh bukan mimpi gitu kan. Nah, Plato mempertanyakan itu. Nah, dalam gambaran Plato, realitas itu sebenarnya seperti ini ya, seperti bayang-bayang yang dibuat seperti kenyataan gitu ya. Gambarnya itu kurang lebih kayak gini. Manusia itu digambarkan oleh Plato itu kayak gini nih loh. Kayak gini nih loh. Ini tahanan ya. Ini tahanan. Lalu ini budak-budak dan tahanan ini dia masuk ke goa gitu ya. Dia hanya pokoknya dia diikat sedemikian rupa supaya dia menonton ini bayangan-bayangan yang dibuat oleh para budak ini. Yang bikin itu siapa? Bisa macam-macam. Bisa jadi para dewa. Iya ya, bisa jadi juga loh ini loh. Sebenarnya realitas ini sebenarnya hanya tipu-tipu aja lah. Ini bohong-bohongan aja lah ini. Tapi segala sesuatu sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga termasuk pengetahuan kita, kamu belajar seperti apapun, kamu nggak akan mudeng, nggak akan paham kalau Tuhan belum menghendaki kamu mengetahui. Nah, gitu. Maka penentunya bukan manusia, karena manusia itu tahanan kan. Manusia nggak pernah melihat realitas. Nah, dalam gambaran Plato, manusia itu juga kayak gitu. Apa yang mengikat manusia sehingga manusia jadi seperti tahanan?
kebudayaan kita barangkali itu mengikat kita. Misalnya gini. Atau ini ya, keyakinan-keyakinan kita itu mengikat kita loh ya. Misalnya, kamu seorang Katolik atau seorang Kristen yang taat dan fanatik. Dan biasanya orang-orang yang fanatik itu kan nggak sadar kalau dia fanatik kan. Pokoknya ini adalah kebenaran yang sejati yang harus saya pegang, saudara-saudara. Haleluya, haleluya, amin. Gitu kan? Lalu kalau ada koruptor yang seorang Muslim, orang Muslim memang kayak gitu, nah gitu. Hati-hati loh ya, nanti dia masuk penjara, pulang-pulang jadi teroris loh ya, nah gitu. Itu adalah tahanan keyakinan-keyakinan kita yang membuat kita nggak bisa berpikir secara jernih, nggak bisa berpikir secara luas. Atau kadang-kadang keyakinan akan ras, etnis itu juga menahan kita loh ya. Tuh, lihat tuh. Yang matanya sipit itu loh. Itu pasti kaya tapi pelit. Itu pasti kalau temenan nggak mau tuh sama orang-orang Jawa itu. Nah, misalnya gitu. Ya kan? Begitu juga sebaliknya. Orang Jawa itu pasti lambat lah ini. Nggak bisa kerja lah ini orang ini pasti. Nggak usah lah, nanti daripada ribet lah urusan sama orang Jawa. Nah gitu. Kalau di Surabaya, Madura ya iki ya gitu kan. Wah, mesti jorok ini orangnya, nah, gitu. Itu rantai-rantai yang membuat kita nggak bisa keluar dari gua. Kita lalu hanya melihat bayangan-bayangan aja. Sehingga setiap kali ingat Islam, pasti dia itu fanatik, pasti dia itu fundamentalis gitu. Lihat Cina, pasti dia kaya tapi pelit. Lihat Madura, pasti ini jorok. Lihat orang Jawa, pasti nggak bisa kerja gitu. Itu tahanan-tahanan. Nah, itu teman-teman membuat kita lalu tidak bisa melakukan apa yang baik sebenarnya. Menurut Plato ya. Maka Plato yakin bahwa selalu ada orang yang mempertanyakan realitas yang ada di dalam gua. Apakah pikiran saya ini sudah benar ya? Apakah perasaan-perasaan apa yang saya yakini ini sudah benar ya? Maka dia kemudian kepengen atau dia mencari tahu dan dia sadar bahwa dia tinggal di gua lalu mencoba untuk keluar. Nih, awalnya kayak gini kan, lalu dia mencoba untuk keluar. Di luar dia menemukan bahwa ada banyak sekali benda. Benda di luar gua itulah realitas menurut Plato. Nah, realitas ini bisa dipahami karena apa? Karena ada matahari yang menyinari benda-benda itu. Maka mereka sudah tidak lagi melihat bayang-bayang, tetapi melihat kenyataan. Ini perumpamaan loh ya. Jangan mikir bahwa, oh iya saya memang tinggal di gua. Enggak, saya nyaman kok tinggal di gua kok. Lebih dingin, lebih adem gitu kan. Enggak gitu. Ini bukan kenyataan. Ini adalah perumpamaan. Bahwa orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau berpikir, malas untuk mendalami sesuatu, itu tidak akan memperoleh pencerahan, nggak bakal ketemu dengan kenyataan. Nah, manusia itu seringkali kayak gitu. Nah, bagi Plato kemudian, realitas itu apa? Realitas itulah idea. Karena sebelumnya kan hanya bayang-bayang gini kan. Nah, bagi Plato kemudian, oh enggak, realitas itulah idea. Idea ini apa? Perumpamaan gua menunjukkan kondisi manusia. Manusia hidup dalam berbagai anggapan dan pikiran yang diungkap dalam kata-kata. Anggapan dan pikiran yang terungkap itu dikira kenyataan, padahal itu adalah bayangan dari realitas. Patung-patung yang menghasilkan bayangan itu adalah alam indera yang dinampakkan dalam kata-kata, tapi untuk mencapai kenyataan orang harus keluar dari gua lalu menemukan sendiri. Kenyataan itu kayak gini. Ini mirip dengan kalau teman-teman itu, ada nggak sih
orang-orang Tionghoa yang kesulitan keuangan. Ada banyak, gitu kan. Dan ada banyak enggak sih orang-orang Tionghoa itu yang sangat murah hati, dermawan. Ada banyak banget, cuma kamu mungkin belum ketemu aja. Ada enggak sih orang-orang Jawa itu yang kerjanya cepat? Banyak. Orang-orang Madura itu yang rajin bekerja dan bersih banget. Ya ada juga. Ya kamu perlu main-main ke Madura, ketemu dengan orang-orang Madura, nanti kamu akan ketemu, oh ternyata variasinya banyak ya gitu. Ada banyak nggak sih orang-orang Islam yang sangat baik hati dan sangat mencintai kebinekaan? Ya ada banyak, nggak fundamentalis, nggak fanatik gitu. Ada banyak, jauh lebih banyak daripada satu dua yang barangkali itu mereka agak kusut gitu ya, perlu dicerahkan sedikit. Nah, gitu kan. Ya begitu juga kan orang Katolik dan orang Kristen dan agama lain kan juga ada yang kurang piknik juga gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman, realitas indrawi itu sebenarnya hanya cermin dari realitas yang sebenarnya. Patung atau benda indrawi itu hanyalah medium untuk mengungkap yang sebenarnya, yaitu realitas. Tapi realitas yang dimaksud di sini bukan realitas keluar dari gua lalu melihat batu loh ya, bukan hanya itu. Realitas yang dimaksud oleh Plato ini sebenarnya adalah realitas rohani berupa idea. Gambarannya kurang lebih kayak gini. Oh, ada kuda warna coklat, rambutnya putih. Ada kuda warna coklat, sepenuhnya coklat. Ada kuda yang warnanya putih, ada kuda yang warnanya hitam, dan seterusnya. Tapi mereka satu dalam ide kekudaan. Nah, manusia itu juga bayangan yang mukanya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, itu cuma bayangan ini. Tapi ada satu ide ideal tentang manusia, yaitu kemanusiaan. Ada banyak bayangan tentang ini ya, keadilan itu kan bentuknya macam-macam ya. Yang adil yang gimana? Pokoknya keadil itu ketika saya mendapatkan apa yang menjadi hak saya, misalnya gitu. Tapi boleh dong, adil itu ketika semua orang mendapatkan sama rasa, sama rata, misalnya. Boleh kan? Tapi itu enggak adil itu, masa yang sudah tua itu sama rasa, sama rata dengan yang masih TK, gitu kan? Untuk jadi adil apa? Diobrolkan, didialogkan dengan orang tua, yuk kita ngobrol bareng lah, misalnya gitu. Lalu tercapai kesepakatan bahwa yang anak TK kebutuhannya lebih banyak daripada kalian. Itu yang lebih adil, tapi yang penting soal apa? Diobrolkan, misalnya gitu. Nah, maka ada banyak jenis, banyak ide tentang keadilan kan? Tapi ada satu yang menyatukan kita, apa itu? Keadilan. Hidup miskin, serba kekurangan, nggak mau foya-foya, nah itu ide yang kurang lebih sama, meskipun harus diformulasikan lagi ya, tentang kesederhanaan. Toh. Maka bayangan, pikiran kita itu bisa macam-macam. Tapi dalam konteks ide itu kita bisa menyatu. Nah, keluar dari gua itu bagi Plato adalah gambaran orang yang tercerahkan. Orang yang sadar bahwa realitas yang sebenarnya yang harus saya kejar itu bukanlah realitas yang bayang-bayang itu. Tetapi realitas yang sebenarnya yang harus saya kejar adalah idea-idea yang ideal itu. Nah, orang mencapai puncak kesadaran filosofis itu adalah orang yang sadar bahwa idea-idea itu ide tentang kemanusiaan, ide tentang keadilan, ide tentang kebaikan itu mengarah pada satu idea tertinggi.
Ide tertinggi itu apa? Kalau dalam alegori gua, ini matahari. Ya. Kita nggak bisa melihat kemanusiaan kalau kita tidak diterangi oleh ide yang tertinggi ini. Ide yang tertinggi ini apa? Plato menyebutnya itulah sang baik. Itulah sang baik. Jadi kalau kamu sejak awal maunya jahat, kamu nggak akan bisa melihat kemanusiaan. Masuk akal toh? Bisa ditangkap ya. Kalau sejak awal pokoknya saya itu pengen kamu bayar sebanyak-banyaknya. Terserah kamu dapat duit dari mana, misalnya gitu. Itu entah kamu sudah nangis-nangis, minta tolonglah, jangan diminta bayar sebanyak inilah, tolonglah saya dikasih waktu lah gitu. Kalau memang sejak awal terarah pada yang jahat, nggak melihat yang baik, ya nggak bakal ketemu nih apa yang baik. Nah, bagaimana hidup baik atau tercerahkan? Hidup baik bukan dengan menjalani kewajiban-kewajiban. Misalnya, setiap hari wajib bangun pagi, ya kan? Atau, oh itu kan yang gampang-gampang ya, gampang dipahami. Setiap hari wajib sekolah, setiap hari wajib hormat sama orang tua, misalnya gitu kan. Setiap hari, setiap saat wajib untuk tidak membunuh. Jadi sebenarnya saya pengen membunuh, tapi wajib untuk tidak membunuh, ya kan? Seluruh hidup pokoknya jadi beban lah. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban. Nangkep ya? Ini ada loh nanti etika yang didasarkan pada kewajiban itu ada. Nanti akan kita bahas juga. Hidup itu harus melakukan apa yang jadi kewajiban kita. Sudah, yang lain-lain itu kamu layeh-layeh aja. Tapi pokoknya kewajiban harus beres, gitu. Ada. Tapi nanti kita lihat ya. Atau hidup baik itu dengan mencari kenikmatan. Kenikmatan jangka panjang. Ya saya menderita dikit nggak apa-apa, tapi yang penting nanti tujuan akhirnya harus nikmat, gitu kan? Makan sebanyak-banyaknya, nanti sakit gula ya. Maka makan teratur aja lah. Supaya apa? Nanti saya bisa mencapai kenikmatan jangka panjang. Plato enggak kayak gitu. Bagi Plato, hidup bukan untuk mencapai kenikmatan. Entah jangka pendek, entah jangka panjang. Nanti kita akan lihat juga. Ada tokoh loh yang ngomong tentang hidup harus mencari kenikmatan. Kita menyebutnya ini para hedonis ini, gitu. Nah, bagi Plato, hidup baik itu adalah hidup yang bijak. Kapan itu? Ketika dia tahu kapan wajib, ketika dia tahu kapan dan sampai tingkat apa untuk mencapai nikmat dan menjalaninya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah, ingat ya, tadi ide yang baik itu ya, kita harus selalu menghadap pada yang baik. Kita harus selalu mikir tentang kemanusiaan itu seperti apa. Jangan hanya mikir tentang manusia-manusia aja. Jangan hanya mikir tentang saya harus memberikan orang lain hak-hak orang lain misalnya gitu. Tapi harus mikir sampai keadilan itu apa. Jangan hanya mikir bahwa saya nggak boleh ngambil uang ini atau uang itu. Tapi pikirkanlah kesejahteraan, keadilan itu harus seperti apa. Sehingga kamu nanti akan tahu jawabannya. Uang ini harus saya ambil atau uang ini saya biarkan aja. Gitu. Nah, inilah jadi orang baik itu orang yang dikuasai oleh akal budi. Maka akal budi ini adalah bagi Plato itu instansi dalam diri yang bisa melihat ide terus-menerus. Akal budi harus bisa menguasai nafsu dan emosi. Akal budi memimpin orang untuk mencari realitas yang sebenarnya. Dan setiap orang itu didorong ke sana oleh cinta. Jangan dipikir ini cinta yang melo-melo gitu ya, menye-menye gitu ya, bukan. Ini adalah cinta yang gini loh, cinta itu kurang lebih kayak gini, as simple as this.
Jangan mikir saya mau mencomblangkan siapa gitu ya, bukan. Kalian lapar nggak? Wah lapar bro. Lapar kan? Kalau lapar, apa yang kalian inginkan? Makanan. Maka kalian akan pergi, nanti ya jangan pergi dulu ya. Kalian akan pergi untuk cari makan gitu kan? Itu baik nggak? Ah, baik ya kan? Berarti kalian cinta akan diri kalian sendiri kan? Sehingga kalian pengen merawat dirimu sendiri dengan cari makan. Nah, dorongan-dorongan itu juga cinta itu namanya. Nanti yang membedakan hanya cintanya itu cinta yang benar atau cinta yang tidak teratur. Kalau cinta itu sudah cinta yang nggak teratur, Plato bilang, itu berarti sudah nggak dikuasai oleh akal budi. Cinta yang nggak teratur itu yang kayak gimana? Yaitu cinta yang gini, lapar ya. Pokoknya kalau lapar saya harus makan. Apapun yang terjadi, siapapun guru yang ada di depan saya harus makan. Makan saya kalau enggak dengan ayam goreng, nasinya satu piring full, enggak, saya enggak bisa menerima. Saya akan demo pada Sanmar, harus menyediakan saya makan yang cukup, dan makan saya yang cukup itu sebanyak itu. Nah misalnya kayak gitu. Makanmu berapa kali dalam sehari yang kayak gitu itu? Ya paling enggak 4 kali lah, itu dalam 12 jam. Jadi jam 6 makan, berangkat sekolah, jam 10 harus makan lagi gitu kan, jam 2 harus makan lagi gitu kan. Kalau enggak saya ngambek pokoknya, enggak mau ngapa-ngapain. Nah itu sudah enggak dikuasai oleh akal budi. Dikuasai oleh akal budi itu gini, kalian lapar banget gitu kan. Ada enggak yang mau sudah langsung keluar aja, kalau ada yang menghalangi dipukul gitu, enggak ada kan. Nah berarti kalian masih dikuasai oleh akal budi. Sesimpel itu teman-teman, sesimpel itu. Tapi ketika yang dipikirkan adalah saya kepingin supaya semua orang sejahtera. Saya nggak pengen ada kemiskinan di atas muka bumi ini. Itu juga yang menggerakkan adalah cinta. Maka nanti misalnya setelah selesai saya akan masuk ke fakultas bisnis, tapi saya akan mengembangkan kajian-kajian bisnis etis. Atau misalnya saya akan mengembangkan kajian filsafat ekonomi misalnya. Demi bonum comune, nah, misalnya gitu kan. Bonum comune itu kebaikan bersama. Kenapa? Karena kadang-kadang bisnis itu hanya fokus untuk cari cuan aja kan. Cari untung aja kan. Mungkin nggak bisnis yang, ya bisnis etis lah, ini untuk kebaikan masyarakat kok ini. Maka saya nggak akan, ya oke saya cari untung tapi secukupnya aja. Nah misalnya gitu. Itu dikuasai oleh akal budi. Kalau melulu semuanya demi uang, nah itu dikuasai oleh ini. Plato itu pakai perumpamaan juga. Hidup manusia itu seperti ini. Ada 3 instansi dalam diri kita. Kuda hitam, kuda putih, dan kusir. Kusir itu adalah akal budi, atau kusir itu perumpamaan untuk akal budi. Kuda putih itu adalah kuda yang dia kuat tapi gampang dikendalikan. Kalau dia dikendalikan, dia akan melaju dengan keren banget. Itu adalah emosi kita. Emosi itu kalau kamu dorong terus, wah dia akan lari, dia akan seneng gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kuda hitam. Kuda hitam itu kuda binal. Yang ketika sudah kamu dorong, sudah kamu arahkan kemanapun, dia jalan sesuka hatinya sendiri. Kita juga kurang lebih kayak gitu kan. Kita punya hasrat-hasrat yang nggak teratur toh. Tapi kita juga punya emosi yang bisa didorong sedemikian rupa. Ayolah, kamu bisa kok belajar. Enggak, saya ngantuk banget gitu kan. Yang ngantuk kepengen tidur itu mengikuti hasrat-hasrat yang nggak teratur. Lalu, oh saya yakin saya bisa. Semangat,
semungut gitu kan. Itu adalah kuda putih. Yang ini kalau didorong terus akan jadi kebiasaan. Kalau didorong terus, itu akan jadi kebiasaan, kamu nggak akan ngantuk lagi. Tapi kalau setiap kali yang diikuti adalah hasrat-hasratmu, ya udah jadi kebiasaan juga. Ngantuk terus kamu. Nggak usah dikomando sudah. Pokoknya masuk ritus pertama yang dilakukan, biasanya kalau ritus makan itu kan foto dulu kan. Ritus pertama yang dilakukan itu menyiapkan meja supaya nyaman buat tempat tidur gitu kan. Kalau jadi kebiasaan, ya nanti yang menguasai adalah hasrat-hasrat ini. Siapa yang menentukan semuanya? Akal budi adalah size-nya. Size itu kusir ya. Nah, manusia itu dalam gambaran Plato kurang lebih kayak gitu. Nah, bagi Plato, cinta itu pasti akan mendorong pada yang baik. Entah itu dia cintanya, mungkin awalnya itu mengikuti hasrat-hasrat yang nggak jelas, nggak teratur gitu ya. Bagi Plato itu tetap cinta. Tapi cinta level rendah. Dia menyebut, oh itu eros. Nah, segala sesuatu yang mendorong pada yang baik, meskipun yang baik itu tadi makan misalnya gitu ya, itu tetap aja cinta itu. Tapi kalau kebablasan, nggak dikendalikan oleh pikiran, nah itu cintanya rendah itu berarti. Karena toh nanti akhirnya kalau kamu makan nggak teratur kayak gitu, sekacau itu, nanti banyak penyakit juga kan itu. Orang tuamu atau mungkin kakek nenekmu gitu ya. Saya nggak menuduh mereka itu nggak teratur gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kondisi itu membuat kita itu misalnya harus kerja setiap hari capek gitu. Ya kesempatan makan ya sikat aja misalnya gitu kan. Ya itu kan jadi akal budi jadi semakin lemah seringkali kan. Nah, cinta paling rendah pun itu merupakan dorongan pada sang baik. Cinta yang mendorong pada sang baik ini eros. Eros membawa pada kebahagiaan itu hasilnya adalah keutamaan. Dalam dan keteraturan jiwa. Kalau kamu mengikuti hasrat terus-menerus ya, kuda hitam terus-menerus ya. Yo teman-teman lagi seru nih, serunya tidur ya udah semuanya tidur. Serunya bangun ya udah semuanya bangun gitu. Nggak pernah mikir. Nah, nanti nggak akan sampai pada kebahagiaan kan? Itu kalau dilatihkan terus, itu juga jadi karakter. Karakter itu keutamaan, tapi keutamaan yang buruk. Karakter buruk itu. Tapi kalau kalian biasa rajin bangun pagi, kemudian sigap ketika ada di kelas gitu ya, kemudian berusaha keras, gurumu itu kan nggak selalu bikin kamu ceria gitu ya. Nggak semua guru itu lucu kan. Kadang juga bikin ngantuk juga. Tapi kalau kalian terlatih untuk tetap melek, lalu itu jadi kebiasaan, itulah keutamaan. Nanti kalau kamu sudah terbiasa kayak gitu, kamu ketemu dengan guru seperti apapun, kamu akan melek. Tapi kalau kamu terbiasa mengikuti hasratmu untuk tidur, guru yang menarik pun akan bikin kamu ketiduran. Gitu. Karakter, keutamaan. Nah, Plato menyebut ada 4 macam keutamaan ya. Kebijaksanaan, keberanian, sikap tahu diri, moderasi dia menyebutnya ya. Kesederhanaan gitu ya. Sama yang keempat dan mencakup keseluruhan itu adalah dikayosune atau keadilan. Loh, apa pentingnya 4 keutamaan ini? 4 keutamaan ini penting untuk dikejar oleh siapapun ya. Orang yang menciptakan 4 keutamaan ini akan menciptakan kondisi agar rohnya bisa diangkat ke alam rohani. Hidup yang utuh dan bermakna. Itulah hidup bahagia menurut Plato. Nah, caranya bagaimana 4 macam kebijaksanaan ini? Begini, teman-teman ya. Yang pertama memang harus ada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan untuk apa? Kebiasaan untuk kenapa kebijaksanaan ini jadi satu nilai yang penting untuk diperjuangkan? Karena dalam kebijaksanaan itu yang dominan itu akal budi, emosi atau hasrat. Orang yang bijak itu yang dominan apa? Akal budi.
Maka mengembangkan akal budi ini adalah sesuatu yang penting. Tapi ada loh orang yang sudah diajari kayak gimana pun dia nggak paham-paham. Tapi kalau dia didorong semangatnya, dia akan bekerja dengan sangat keras. Ada kan yang kayak gitu kan? Nggak jenius banget, tapi dia bekerja super keras. Dia berani ambil risiko. Dia siap untuk bertarung dengan semua situasi. Nah, ini orang-orang yang berani. Lalu orang-orang yang berani dan orang-orang bijak itu, kalau dia nggak tahu diri, ya sama saja. Tahu diri dalam arti apa? Dia tahu batas-batas kekuatan dirinya sendiri. Yang ini, saya nggak kuat. Sudahlah, saya cukup segini aja. Tapi yang ini saya mampu, ya udah saya lari di bagian itu. Tahu batas, tahu diri, tahu batas. Nah, 3 ini sebaiknya kita hidupi bareng-bareng. Kita hidupi bareng-bareng. Tujuannya untuk apa menghidupi ini? Ini tujuan akhirnya, yang keempat. Mencapai keadilan dalam hidup bersama. Gambarannya Plato, keadilan itu di mana? Di polis. Di tengah polis. Maka Plato mengidealkan ini, bentuk politik ideal, hidup bersama ideal itu kayak gini. Ada filsuf rajanya, jumlahnya nggak usah banyak-banyak filsuf raja itu. Karena dia pemikir, dia punya kebijaksanaan toh. Lalu yang kedua itu tentara atau prajurit. Yang penting dia cakap, kuat, berani. Emosinya terkontrol, tapi nggak boleh ngawur. Tentara-tentara itu, polisi-polisi itu, boleh dia kuat, boleh dia jagoan, tapi nggak boleh ngawur. Ada prosedur-prosedurnya gitu loh. Hari-hari ini mengikuti Irjen Sambo ya. Nah itu bahaya itu karena emosinya itu nggak terkontrol gitu kan. Artinya dia gagal untuk ngambil yang kedua ini, Andrea itu. Beraninya itu berani tapi ceroboh. Gitu. Yang ketiga, keutamaan yang harus diikuti juga adalah untuk para petani dan pedagang. Dalam masyarakat 3 ini penting. Petani dan pedagang itu kenapa kok harus tahu diri? Terutama ini harus tahu diri banget. Kenapa? Karena kalau nggak gitu, dia pasti nggak akan adil. Dia pasti akan serakah, kemaruk gitu kan. Kepengen dapat semuanya, biar yang lain biar miskin nggak apa-apa. Nah gitu. Nah itu masalah besar ini. Maka dia harus mampu menahan diri, hidup secukupnya. Nah, hidup ideal yang baik itu akan mengarah pada keadilan. Nah, bentuk masyarakatnya kurang lebih seperti itu. Ini gambaran besarnya teman-teman ya. Maka kalau kita bicara tentang etika menurut Plato itu ya balik kan, mengarah pada yang baik. Kalau dalam pikiranmu itu ide-ide tentang kebaikan, kemanusiaan, hal-hal ideal tentang yang baik itu, maka tingkah lakumu sehari-hari itu harusnya juga akan dipimpin oleh akal budimu. Enggak sembarangan kemudian ketika bertindak. Enggak cemen juga, enggak penakut juga, tapi gentleman. Punya keutamaan keberanian. Lalu kalau sudah kayak gitu, biasanya dia jadi tokoh kan, terkenal karena bijak, karena ngerti situasi gitu kan. Nah, harus tahu diri, tahu batas, jangan serakah. Harus bisa mengembangkan yang lain juga. Nah, gambarannya gitulah, teman-teman. Itu oke. Ini etika bukan ya kemudian ya? Etika itu kayak gitu, teman-teman. Kita ngomong tentang yang baik dan yang jahat gitu kan. Tapi kan nggak sesederhana bahwa yang jahat pasti membunuh. Nah, misalnya gitu kan. Yang jahat pasti menyakiti seseorang. Enggak juga gitu kan. Atau yang baik itu pasti suka memberi. Ya belum tentu gitu kan. Tapi kalau orang tahu diri, orang berani, gentleman, kalau dia salah dia juga ngaku salah. Lalu pikiran-pikirannya, tindakan-tindakannya itu terukur, rasional, sadar gitu ya. Dan dia mau mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Orang baik itu kayak gitu. Oke,
diskusi ya. Kita masih punya waktu berapa menit ini? 5 menit atau berapa ya? Kalau maksimal setengah 3 ya 5 menit lah. Oke, silakan. Atau Pak Krisma mau menyampaikan sesuatu, monggo. Oh, di jamnya sini masih 9 menit. Nanti semoga kelas kedua lebih singkat ya, sudah nggak terlalu banyak kenalan kan. Oke teman-teman silakan, komentar apapun sudah, nggak harus pertanyaan toh. Ya. Apakah yang kita misalkan jika kita sudah merasa kita sudah berada di atas, tapi apakah benar itu sebenarnya yang kita lihat itu realita? Dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Oke. Baik, ini menarik ya. Dan menohok ini ya. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ada dalam atau kita sudah keluar dari gua gitu ya. Saya tidak menemukan satu literatur yang sangat memadai terkait dengan posisi kita ini tahanan atau apa gitu ya, dalam perumpamaan itu gitu ya. Nah, tapi andaian Plato, yang pertama prinsipnya gini, andaiannya Plato, manusia itu selalu ada dalam gua. Kapan dia bisa keluar? Kalau dia mempertanyakan gua-gua itu. Artinya apa? Kalau kamu sudah masuk SMA, di Sanmar misalnya gitu ya, diajari macam-macam gitu kan. Lalu kamu meyakini itu. Kamu ada di gua atau kamu sudah keluar dari gua? Kalau kamu mengiyakan semuanya begitu saja, iya benar yang diomongkan. Kamu tetap berada dalam gua. Tapi kalau kamu penasaran, kamu bertanya-tanya, maksudnya apa ini? Saya kok mesti sekolah SMA, ini maksudnya apa ini? Nah, kamu sudah mulai nih mempertanyakan gua ini. Lalu kalau kamu bikin penyelidikan sendiri gitu ya, sejarahnya bagaimana sih? Kok kita di umur tertentu harus masuk SMA? Nah, sudah mulai merangsek keluar dari gua. Lalu kamu dapat pencerahan-pencerahan kan? Oh alah, dulu itu maksudnya begini, begini, begini. Kenapa Sanmar? Oh Sanmar itu ternyata begini, begini, begini. Itu adalah pencerahan. Pencerahan itu mendorong kamu pada kebaikan yang sejati apa enggak? Iya. Itulah pengetahuan yang membuat kamu semakin berakal budi kan? Semakin tahu lebih banyak kan? Semakin bijaksana kan? Tidak kemudian hanya pokoknya Sanmar. Sanmar itu keren apapun yang terjadi. Nah, misalnya gitu. Atau contoh lain misalnya, kita orang ini orang Indonesia ya. Indonesia itu keren apapun yang terjadi. Maka meskipun ada Irjen Sambo, polisi Indonesia adalah polisi yang terbaik di dunia mengalahkan polisi India. Nah, misalnya gitu kan. Ya enggak gitu, Bro, enggak gitu. Itu kan sentimen yang dikuati. Kalau kamu pakai akal budi, kamu akan lebih objektif. Nah, penggunaan akal budi yang lebih luas, itulah situasi ketika kamu semakin keluar dari gua, semakin kamu silau dengan kebaikan yang tertinggi, semakin kamu melihat realitas lebih luas. Tidak hanya di dalam gua saja. Gitu. Maka saya membayangkan ya sebenarnya orang yang baik menurut etika Plato itu ya minta maaf ya kalau teman-teman itu mungkin nanti kalian mencari ketenangan gitu ya. Jangan ikut etikanya Plato. Ikut etikanya Plato itu kamu akan gelisah seumur hidup. Hidup ini apa ya? Kenapa ya? Kok saya semakin hari semakin tua ya ini ya? Kenapa kok nanti itu saya sudah ditanya-tanya sama orang tua nanti mau masuk universitas apa?
Kenapa untuk masuk universitas itu saya harus mikir saya nanti mau kerja apa? Kenapa saya nggak diizinkan untuk mengikuti apa yang menjadi, ya pokoknya suka-suka saya lah. Nah, misalnya gitu. Ketika kamu mempertanyakan kayak gitu, kamu masih tahanan ya. Kamu belum keluar, tapi kamu dalam proses ditarik oleh cinta keluar dari gua. Gitu. Lalu kamu bikin riset-riset, kamu semakin luas pemahamannya gitu kan. Nah, itu semakin kamu melihat dengan lebih jelas lagi realitas. Gitu. Tapi mungkin enggak suatu saat, enggak saya pengen masuk aja ke dalam gua. Mungkin aja. Kapan itu? Saya enggak mau ribet lagi dengan pemikiran ruwet tentang keadilan. Pokoknya manusia itu sebentar lagi pasti mati dan ketemu dengan gitu kan. Itu hidup yang tidak bermakna. Wah, itu tidak akan membahagiakan. Maka hidup harus cuan. Nah, sudah kayak gitu masuk dalam gua kamu. Tapi ketika melihat jauh lebih luas lagi, dan dalam banyak pengalaman banyak orang ya, orang yang punya pemahaman luas, itu biasanya dia juga bukan orang yang mudah diprovokasi ya. Weh, ini Madura ini pasti kayak gitu. Nanti dululah, lihat dulu orangnya kayak gimana, gitu kan? Tapi kalau orang hidup dalam gua dengan keyakinan-keyakinannya dia sendiri, ya sudah, itu Madura loh itu. Dia senggol bacok loh itu. Wah, gitu. Nggak usah deket-deket sama dia. Wah, gitu kan. Tapi orang yang luas pemahamannya, mana sih? Kamu orang Madura, Madura daerah mana? Yuk kita mungkin main-main ke daerahmu lah, misalnya kayak gitu. Itu akan lain. Gitu ya. Oke, komentar lain. Makasih banyak pertanyaannya. Komentar lain. Apapun kawan. Kalian jangan masuk ke dalam gua saya ya. Ntar, tadi aku sempat nyatet waktu jam istirahat. Ya. Hah? Oh, bukan ya? Oke, sorry. Tadi kan ditulis di PowerPoint orang-orang yang keluar itu sudah mencapai kesadaran filosofis. Terus kalau misalnya goa itu kita gambarkan sebagai proses pembelajaran atau proses pendewasaannya kita, itu kan juga bisa berarti Kak. Oh, oke. Kalau misalnya aku kaitin lagi ke kata-kata yang bilang hidup itu adalah sebuah pembelajaran. Berarti sebenarnya ini kita keluar masuk goa terus-menerus dong, Pak. Ya. Kalau misalnya kita keluar masuk Terus. goa, di luar goa itu apa? Apa? Di luar goa itu apa? Kalau kita keluar masuk terus, di luar goa itu apa terus? Oke. Ya, kurang baik. gitu. Menarik ya. Begini. Yang pertama, tolong dipahami betul bahwa ini perumpamaan, gitu ya. Ini perumpamaan. Jangan dipikirkan bahwa di dunia ini kita ada dalam gua, beneran. Maka ekspedisi ke Mars adalah upaya untuk keluar dari gua. Bukan kayak gitu. Gua yang dimaksud di sini ini juga bukan gua real. Bukan gua realitas. Tetapi ini adalah gua batas-batas pikiran kita. Ini mirip dengan gini. Kalian apakah pernah main-main ke Papua? Belum ya? Gua kalian berarti hanya sejauh Surabaya ya. Nah gitu tuh loh. Ini kan batas pikiran loh, bukan real yang di sana. Sekarang saya ganti. Kamu pernah nggak? Ini mayoritas Katolik Kristen ya? Oke, mayoritas atau semua? Campur ya Katolik Kristen ya? Oke. Pernah nggak kalian jadi Islam? Pernah ketemu Islam. Oke, pernah ketemu orang Islam gitu ya?
Pernah nggak ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan keagamaan orang Islam? Lalu keyakinan-keyakinannya. Pernah ya? Nah, itu adalah upaya keluar dari gua kekristenan kalian. Gitu. Pernah nggak kalian penasaran dengan transmen atau transpuan atau LGBT? Mereka ini jahat apa enggak sih? Mereka jahat enggak? Tapi saya penasaran, kadang-kadang gitu kan? Ketemu ngobrol, kamu dalam upaya keluar dari gua. Mungkin enggak upaya untuk keluar dari gua itu malah justru menemukan bahwa saya sebaiknya ada di dalam gua aja. Karena keluar dari gua itu menyakitkan. Jadi misalnya Dito ya, penasaran banget sama LGBT sama waria. Kayaknya itu gimana gitu kalau ketemu sama mereka. Beneran pas ketemu digodain. Tambah takut dia. Wah, udahlah saya di dalam aja gitu. Mungkin aja, mungkin aja. Nah, itu adalah proses nanti ya dalam tradisi yang lebih baru lagi, dalam tradisinya tokoh-tokoh abad pertengahan begitu ya. Ketika Kristianitas itu sangat berkuasa di Eropa, model-model seperti itu sering dipahami sebagai itulah pesiaran seseorang. Seseorang terus-menerus menjadi sesuatu. Kadang menjadi itu keluar dari gua. Tetapi kadang karena di luar gua itu menyilaukan, seringkali saya nggak tahan. Saya kembali mau jadi tahanan aja. Tapi boleh nggak suatu saat saya ditarik lagi untuk keluar lagi? Ya mungkin aja, itulah proses pembelajaran. Tapi ini bukan pembelajaran dalam arti ini gua real, tetapi gua pemikiran kita. Sesempit itu cara kita berpikir. Jadi bijak, hidup beretika, itu adalah orang yang, makanya saya kembali lagi, orang yang gelisah. Orang yang selalu bertanya-tanya, ini siapa, ini apa, ini bagaimana. Sudah tahu lagi, saya masih bertanya-tanya lagi, ini sebaiknya seperti apa. Yang lain itu kayak gimana, dan seterusnya begitu. Saya membayangkan gitu ya. Kurang lebih itu, teman-teman. Kurang lebih itu. Jadi, kalau saya kembali ke judul, menuju pada yang baik, jangan dipikirkan bahwa, oh saya harus jadi murid yang baik. Nah, kita harus debat dulu, apa itu murid yang baik. Kalau setiap kali kalian diterangkan, kalian memperhatikan benar. Gini kan? Terus habis itu ada pertanyaan? Enggak ada. Saya sebenarnya pengen bertanya, tetapi saya tidak mau bertanya karena saya mau jadi murid yang baik. Nah, misalnya gitu ya. Nah, kita harus debat dulu, apa itu kebaikan? Apa itu murid yang baik? Apa itu murid? Gitu kan? Dengan demikian kita enggak hanya masuk dalam satu gua, baik itu hanya kayak gini, enggak. Kita keluar melihat apa sih menurut banyak orang baik itu yang kayak gimana. Baru di situ kita memutuskan, menurut saya baik itu yang seperti ini. Karena begini. Itu kan orang yang cerah toh pikirannya. Gitu. Begitu kawan. Ada lagi komentarnya? Tapi juga jangan mikir bahwa kalau saya nggak tanya, saya nggak menanggapi, berarti saya masih hidup dalam gua. Wah, gitu. Ya nggak gitu juga kan. Kita sama-sama masih terus-menerus dalam pencarian proses selalu keluar dari gua. Itulah pembelajaran terus-menerus. Begitu. Cuma poin utamanya adalah kita perlu selalu fokus pada kebaikan tertinggi, kepada matahari itu. Kita selalu harus mencari mataharinya ini ada di mana ini. Karena ketika matahari sang baik yang sejati ini menyinari hidup kita, itu akan terarah pada kebahagiaan dan keutamaan. Semua sudah lapar, semua sudah lelah gitu ya. Mari kita menuju pada yang baik ya.
Dan yang baik itu kita jalani karena kita hidup penuh cinta dan karena kita diterangi oleh kebaikan yang sejati. Itulah idea-idea yang baik. Terima kasih, selamat siang.